Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera tentunya. Masih menyikapi video kami yaitu tentang pembentukan legalitas koperasi yang ada di Jambi. Nah, di video kali ini yang bakal saya tampilkan nanti, saya di sini nih sebenarnya pinginnya itu yang menjadi pengurus itu jangan saya. Artinya saya cuman hanya mendorong, saya cuman penasehatnya saja, saya cuman menyemangati saja. Biarkan yang lain itu bisa berpikir dan bisa ada jabatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Malah unik guys, di sini ceritanya malah saya itu dijadikan komisarisnya. Yaitu ada komisaris, kemudian direktur, kemudian ada wakil direkturnya di situ. Malah di sini di video yang akan saya tampilkan, saya akan dijadikan yaitu komisarisnya. Sebenarnya saya menghindar guys, tapi apa boleh buat. Kalau memang kawan-kawan percaya dengan saya, ya kita lanjut seterusnya. Ya kita lanjut terus. Pokoknya yang penting tetap kekompakan dari kawan-kawan itu yang kami butuhkan. Ya kekompakan. Semua ini kalau yang namanya organisasi itu adalah kekompakan. Kemudian yang kedua itu adalah tanggung jawab pengurus kita, penggeraknya. Nah, ini harus jalan terus dengan ikhlas. Karena apa? Kita sama-sama di sini ini harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Kalau nggak akan terjalin seperti itu. Oke, nantikan video kami di video mungkin oh lagi iklan ya, sate lewat ya. Ada iklan. Jadi mungkin gini ya, untuk mempersingkat dan cepat kita waktu terus berjalan kan. Nah, jadi awal mulai yang kita sepakati apa ini? Nama dulu, nama dulu. Nah, kira-kira namanya apa ini? Ya supaya agak ini waktu terus berjalan masalahnya. Sudah kooperasi nggak pakai komunitas lagi? Nah, berarti peternak puyuh Jambi enggak? Koperasi aja yang disampaikan. Oh gitu. Kalau peternak puyuh itu kita mentok di puyuh jadinya. Ya, itu koperasi umpamanya kita bikin koperasi Jambi Bersatu. Nah, kan gitu ya bang. Nah, boleh juga nggak apa-apa Jambi Bersatu itu. Koperasi apa gitulah namanya. Yang penting kita nama dulu, nah baru kita bentuk. Nanti kedua siapa komisaris. Iya, sifatnya umum maksud saya itu. Kalau puyuh mentok di puyuh kita. Kata Bang kalau itu ada orang kebutuhan tak ayam, yang lain-lain yang kan penting bisa yang penting menguntungkan koperasi kita gitu aja. Jadi legal kitanya. Jadi ini nanti kan kita sebut lagi kalau udah ada koperasinya kita bentuk lagi untuk berkabupaten. Umpamanya Kabupaten Tanjabung siapa perwakilan kita, umpamanya Kerinci siapa, Bungo siapa, umpamanya kan. Nah, Serlangun, umpamanya itu gampang itu nanti bentuknya. Yang penting koperasinya dulu ada, wadahnya dulu. Itu aja. Di bawah kita ya. Ada punya ide tak? Apa nih kira-kira nih? apa namanya? Namanya apa? Saya punya ide sih bawa nama Jambi, usaha ketua atau seginjai. Harus jadi kita Jambi. Boleh. Seginjai mandiri. Atau usaha ketua. Tapi Pak, apakah koperasi itu sudah ada mengarah ini bergerak di bidang tertentu? Ya nanti itu. Dijabarkan lagi gitu. Jadi di notaris itu dijabarkan. Jadi kita minta nanti ke notaris bidang pertanian, peternakan, perkebunan. Dah. Itu nanti itu ini Pak, dari nama koperasinya itu sudah terbayang ini bergeraknya di bidang mana. Misalnya koperasi Jambi, ini koperasi apa? Kita ada mengarah ke itu ya. Tidak bisa Pak kita buat itu nanti. Jadi pokoknya kata Pak Edi tadi koperasi puyuh apa enggak mesti. Kita hanya satu bidang kunci Iya. Umum yang sifatnya umum Pak. Umum aja. Mau lari ke peternakan, mau melari ke pertanian juga bisa gitu loh maksud saya itu. Bisa Mas kita jabarkan lagi di bawah. Jadi karena ini kita harus pakai proposal. Pokoknya kalau udah terbentuk, kita susun nanti kepengurusan dan anggota segala macam, termasuk kabupaten, ini akan kita buatkan proposal. Pertama akan kita sampaikan dengan pemerintah, Pak Gubernur, ya bidang-bidang pertanian, peternakan, pertanian kita buat. Begitu kita kasih. Jadi mereka tahu. Kita kasih ini proposal kita buat, kita berikan ke pejabat pemerintah. Ya dengan catatan biasanya kan kalau udah koperasi ada kita gampang untuk
mohon apa itu bantuan itu gampang. Lobby-lobbynya mudah lah, karena memang badan hukum kita lengkap kan gitu. Nah, gampang. Kalau nama itu jangan khusus kita buat, cuman boleh nanti dalam kurung ya komunitasnya kita bisa tambahkan nggak masalah. Yang penting kalau dia itu notaris yang resminya kita di bidang-bidangnya ini, sub bidang-bidangnya, nah itu baru. Jadi bidangnya 3. Ya, pertanian, peternakan, perkebunan boleh. Nah nanti kalau ke perindustrian seperti Bapak bilang kita butuh pabrik, peralatan bisa Pak dalam bisa. Apa nih namanya apa nih? Ya pola nama ini. Apa namanya? Saya sih Kinjai Mandiri. Si Kinjai Mandiri ya. Kalau nama nanti dipikir masing-masing lah, nanti di grup bisa keluar nanti nama itu baru bisa diseleksi. Boleh. Kalau sekarang itu Kepengurusannya dulu. nama baik jadi Enggak, saya takutnya gini ketua. Setelah kita pulang dari sini, bubar dari sini, bubar semuanya. Nanti saya takutnya gitu. kalau kita paksain mikirin nama itu Nggak bisa. jadi tidak sampai ke yang Nggak bisa. Susunan Be, Bang. Oke. Susunan Be. Iya, Berarti nama bisa disampaikan di grup, nama nanti bisa diseleksikan, nama yang bagus. Jadi di situ seleksinya. Susunan Be lah. Komisaris dulu ya. Ya, Iya, Pak, komisaris. Ya, pembentukan ya. Ya. bukan itu untuk legalnya, prosedur legalnya. Komisaris, direktur, wakil direktur, komisaris, direktur, wakil direktur, ya. iya provinsi. Karena kita pecah-pecah Karena kita masalahnya. nanti per kabupaten kita yang anunya, berarti di bawah kita. Itu aja. Jadi itu aja dulu. Komisaris, direktur, komisaris, direktur, wakil direktur, Sekretaris, bendahara. Nah, nanti itu di notaris enggak? Oh, enggak. Cuman itu aja. Komisaris, direktur, wakil Ya, direktur. setelah itu nanti baru kita bentuk. Kita bentuk lagi. Wah seru ini, Komisaris, seru ini. Sambil makan. komisarisnya sopo? Ayo sambil guyur lah. Pak, Yang iya. sudah ada, silakan. Direktur. Ini komisaris direktur nih levelnya gimana? Yang paling tinggi Komisaris. komisaris. Jadi sekarang ya kalau saran saya Pak Edi lah. Oh jangan, Nah, Pak jangan, Edi. jangan. Yang lain, yang lain. Jangan jadi wakil terus. Iya. Ya boleh lah Karena Pak Edi. senior lu Pak Karena Edi. senior kami kan pada Yang lain, yang lain. Komisaris itu harus inilah. Harus Bener lah tuh, karena sehat tadi tuh statusnya. Nggak terlalu banyak yang saya tampung masalahnya. Bisa Belum lah. gejolak di masyarakat saya. Mas, nanti itu tinggalan ke direktur aja. Komisaris nggak kerja. Iya, yang bergerak kan direktur. Kayak atur lah. Ada nyerah saya. Atur lah. Pak Edi komisaris, ya kan? Kalau saran saya Pak Ketua ya Saya jadi jadi ketua, Pak. direktur. Wah ngeri saya komisaris ini. Tanggung jawabnya misalnya. Nah, wakil direktur ya Fauzan. Pak Fauzan. Balik-balik ke kita lagi nih Mas. Iya balik lagi. Ada permajaan lah gitu kan. Yang baru. Iya, jangan nama juga kan kemarin kan baru. Ya, soalnya kan orang ini kan yang lama-lama. Semua anggota tetap membantu. Itulah intinya. Ya intinya kalau ada apa-apa tetap kita rembuk sama-sama. Ya. Tetap kita Nah, bersatu. Nggak bisa Ya kita kan? jalan masing-masing. Nah, itu untuk awal. Seperti yang dibilang Pak Anu tadi itu, Pak apa sih? Pak Arif. Pak Arif. Nah, kalau Pak Arif bilang sekarang Pak Sekretaris tolong aja dicatat untuk yang hadir di sini berapa orang, berarti kita anggotanya. Nah, kalau umpama nanti kita butuh dana, nah bagaimana kesepakatan kita di sini? Itu aja. Nah, apakah kita iuran bagaimana atau bagaimana? Karena ini tanggung jawab bersama loh, bukan pribadi. Jadi sama-sama mikul gitu. Nah, karena ini repot juga ini. Jadi setiap tahun kita harus Ada laporan. buat harus ada rapat. Iya. 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 Saran saya. Nanti kita data ulang. Gunanya kita ini bermusyawarah kan, kebersamaan itu gimana dibilang? Kalau komunitas kita ini sudah jadi ada badan hukumnya dan kita punya anggota. Kalau umpamanya seperti Pak Ketua bilang tadi, anggota itu ada yang mundur, kita kepengen tahu apa sih sebabnya gitu. Kira-kira apa masalah? Nah inilah gunanya kita ini.
atau apa? Karena begini loh, kalau namanya koperasi ya kita bilang jujur lah kita ya. Ini untuk meningkatkan koperasi ini kan untuk peningkatan juga bagi dana. Kalau mungkin sudah anggota mungkin ada kemudahan, dia butuh modal mungkin kita kasih. Nah, apa kendalanya? Bisa berjalan ya? Yang penting apa koperasi kita ini ada peningkatan gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya itu. Jadi kalau ada yang mundur, ada ini apa sebabnya? Kita juga pengen tahu gitu kan. Ya kita juga sebagai anggota ya melapor ke kita, komunitas kita, ya kan? Pesan lagi. Sudah ada pesan juga. Iya. Itu maksudnya benar kita itu Bapak sampaikan itu benar. Tapi pengalaman saya, pengalaman teman-teman semua ini di PPC ini, kita itu memang butuh Pak, setiap peternak itu butuh pendampingan. Ya, pendampingan itu dari manajemen bangun usaha ini sampai usaha ini bisa jalan, supaya usaha ini bisa tetap simultan aman, nggak tiba-tiba hilang. Ya. Nah itu yang saya harapkan dari pemerintah itu pertama itu dulu. Ada Mungkin itu yang di memang pendampingan mungkin di manajemennya lah. Iya manajemen. Iya di manajemennya. Kalau maaf ngomong ya, kita peternak di sini ini kan asal ternak pinginnya nyari keuntungan. Nggak taunya di tengah perjalanan manajemen kita murah marin nggak keruan. Akhirnya ujung-ujungnya tutup. Akhir dini. Kan gitu. Kalau untuk masalah penyakit, masalah konflik dengan tetangga itu hal yang wajar lah. Cuman kalau untuk manajemennya, memang itu perlu kita belajar sama-sama ke bidangnya supaya kita memang ternaknya maju. Betul kata Pak Ketua tuh. Kita butuh itu. Mungkin nanti dengan adanya komunitas legalitas kita, payung hukum kita ini sudah terbentuk dan kita sudah kuat, mungkin bisa lah nanti kita ke pemerintah untuk minta mungkin sosialisasi atau seperti apa supaya kita lebih belajar ke manajemennya. Hal yang perlu diperhatikan memang dalam ternak puyuh itu manajemen kok. Kalau manajemennya kita berantakan ya berantakan semuanya. Gitu loh. Kalau soal jual beli, hukum alam sudah pasti. Ada penjual pasti ada pembeli. Ada pembeli pasti ada penjual kan gitu. Memang kedepannya seperti itu. Jadi mungkin kita tutup dulu ya supaya kita lebih enak lagi ngobrol karena tadi memang saya buka, saya juga harus tanggung jawab untuk nutupnya. Jangan dibuka sudah tuh lari, wah dah enak nih rasanya. Mungkin hanya itu rekan-rekanku semuanya yang hadir di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan kedepannya ternak puyuh kita, komunitas kita, apa yang menjadi harapan kita, ya semuanya berjalan dengan lancar dan harapan kita semuanya berjalan dengan kaidah kita, dengan berjalan dengan sesuai dengan angan-angan kita. Mudah-mudahan tidak ada halangan, ternak puyuh tetap berjalan, sukses kedepannya. Ya, sehat semuanya, banyak rezeki pokoknya ke depannya. Mudah-mudahan seperti itu. Nanti kurang lebih kalau ada yang kurang boleh kita bahas di grup ya. Mohon nanti komentarnya di grup. Jangan sudah adem ayem balik dari sini kemudian harga telur masih bisa terjual semuanya lancar, di grup adem ayem semuanya ya. Jadi begitu ada masalah baru meledak. Harapan saya nanti begitu nanti kita di grup ada rundingan, ada rembukan, ada musyawarah untuk kemajuan kita, mohon komentarnya. Ya, itu harapan kami. Mudah-mudahan kita sehat semuanya, rezeki kita lancar, usaha kita lancar semuanya. Amin. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambah ke sini tambah seru, guys. Tambah seru. Sudah terbentuk di situ, kemudian nanti akan menentukan nama koperasi. Karena kalau nama koperasi memang betul kata Pak Ketua, tidak bisa dipaksakan. Berarti nanti kita berpikir apa yang akan kita buat nama koperasi, yaitu koperasi Si Ginjai, ada yang seperti itu kan. Kemudian ada Jambi Bersatu, kemudian ada Koperasi Paduko Jambi, macam-macam pokoknya di situ. Ide kawan-kawan itu keluar dari situ. Ayo kita sama-sama berpikir untuk maju ternak puyuh di provinsi kita masing-masing. Mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa lebih berkembang lagi dari kita yang ada di Jambi, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin hanya itu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.